cepet sini. Mau mana? Ayo ikut aku. Terus. Sini dulu. Reva di sini kita bentar. Apa dulu? Ada apa ini guys? Itu loh, kita mau bikin tugas bahasa Indonesia. Tugas bahasa Indonesia. Emang materinya apa aja? Kayaknya kalau nggak salah tuh yang bikin video kita materinya tuh fenomena alam proses terjadinya tsunami. Kalau dulu kita kenalan dulu nggak sih? Nanti sih berkenalan ya. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12F34 dan kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alda Maulana. Nama saya Revarasi Dagantianti. Saya berkenalan. Nama saya Alda. Nah, setelah kita kenalan, kita bakal tunjukin nih tugas video akhir kita, yaitu video proses terjadinya tsunami. Ya udah, kita langsung masuk aja ke videonya. Jangan lupa disimak ya. Bentar, suara apa tuh? Guys, kayaknya ada peringatan tsunami deh. Ayo, cepat. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut raksasa yang muncul akibat perpindahan air dalam jumlah besar. Tingginya dapat mencapai puluhan meter dan kecepatannya bisa melaju hingga 800 km per jam secepat pesawat jet. Nah, penyebab utamanya adalah gempang bumi bawah laut. Saat dua lempengan bumi bertubrukan atau bergeser, dasar laut dapat naik dan juga turun secara mendadak, mendorong air laut ke segala arah. Yang pertama, ada gempa bumi bawah laut. Ini adalah penyebab tsunami yang biasanya paling umum. Ketika gempa bumi berkekuatan sekitar minimal 6,5 skala Richter terjadi di dasar laut dengan kedalaman kurang lebih dari 30 km. Dasar laut dapat bergerak naik ataupun turun secara mendadak. Pergerakan vertikal ini mendorong air laut ke atas sehingga menciptakan gelombang besar yang merambat ke segala arah. Nah, yang kedua ada letusan gunung api bawah laut. Nah, letusan ini tuh kuat banget seperti letusan freatomagmatik. Dapat memindahkan air laut dan menimbulkan gelombang tsunami. Reva, Ya, baca apa? ini apa dampak-dampaknya? Boleh aku lanjutin nggak? Boleh? Yang ketiga, tanah longsor bawah laut. Longsor material laut di bawah laut juga dapat mendorong air laut dan menghentikan gelombang tsunami. Yang keempat, tumbukan meteometer. Walaupun jarang terjadi, hantaman meteometer besar yang jatuh dapat memeriksa perpindahan air yang besar dan menyebabkan tsunami. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia. Inilah sebabnya negara kita menjadi salah satu wilayah paling rawan tsunami di dunia. Tsunami Aceh tahun 2004 menjadi salah satu bencana terbesar di dunia dalam sejarah manusia. Dampaknya hingga India, Sri Lanka, dan Thailand. Di Aceh, jaringan listrik dan komunikasi terputus total. Ratusan ribu warga kehilangan rumah dan banyak yang tidak terselamatkan. Nah, lanjut tahun 2009, Museum Tsunami Aceh dibangun sebagai peringatan sekaligus pusat edukasi kebencanaan. Dampak tsunami sangat besar, bangunan hancur, rumah hilang, dan ribuan nyawa melayang. Selain itu, tanah menjadi rusak oleh intrusi air laut. Masyarakat harus memulai hidup dari awal. Proses terjadinya tsunami berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama, terjadinya gangguan dasar laut. Saat gempa atau letusan terjadi, dasar laut bergerak naik atau turun secara tiba-tiba. Yang kedua, perpindahan kolom air. Pergerakan dasar laut menyebabkan air di atasnya terdorong, membentuk gelombang besar. Yang ketiga, gelombang bergerak
cepat, gelombang tsunami merambat di tengah laut dengan kecepatan sangat tinggi. Di lautan dalam, gelombangnya tidak terlalu terlihat karena amplitudenya kecil. Yang keempat, gelombang meninggi saat mendekati pantai. Ketika gelombang menuju perairan dangkal, kecepatannya menurun, tetapi tinggi gelombangnya meningkat drastis yang menjadi gelombang besar yang menghantam daratan. Proses ini terjadi sangat cepat dan seringkali tanpa memberi banyak waktu untuk melarikan diri. Ingat satu aturan emas, kalau gempa terasa kuat, lama, atau membuat sulit berdiri, segera lari ke tempat tinggi, jangan menunggu sirine. Tambahkan info BNPB dari teks visual, jalur evakuasi, titik kumpul, gedung evakuasi vertikal, jauhi pantai, hindari jembatan, jangan kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman. Jika macet, ditanggalkan kendaraan dan lari dengan berjalan kaki. Tetap pantau informasi resmi dari BMKG. Ada tsunami, hal penting yang kita harus siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu senter. Indonesia memiliki sistem peringatan dini tsunami bernama Inateus. Sistem ini bekerja menggunakan buoy laut, sensor dasar laut, radar, hingga sirine. Informasi peringatan tsunami juga dikirim langsung melalui aplikasi info BMKG. Guys, tsunami itu nggak bisa dicegah, tapi dengan pengetahuan, kesiapan, dan kewaspadaan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kenali tandanya, siapkan langkahnya, juga selamatkan dirimu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.